Welcome to the Paxic. Masa lalu di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syarat aku di MC The Ball siap beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Ariel Lee. Semoga kalian sihat-sihat selalu ya. Yang penting sekali ialah musim bola kali ini World Cup Round 3 Qualification World Cup guys. Nah, ini adalah antara perlawanan yang terpenting, dan juga kita pengen bagi tahu juga ramai kita punya teman-teman daripada Malaysia juga yang akan hadir untuk datang terus guys, pergi ke stadion untuk melihat perlawanan secara langsung. Teman-teman YouTuber kita daripada Malaysia untuk melihat secara langsung, yaitu seperti Brozul, Tengku Ruk Channel juga, Askalani juga, dan beberapa teman-teman kita lagi yang akan melihat sendiri guys perlawanan timnas Indonesia menentang Australia pada Selasa ini. Tetapi sebelum itu kita pengen mengetahui juga berkenaan dengan prediksi Indonesia versus Australia, yang mana katakan kenapa The Paci nggak bisa turun, kenapa Paci nggak turun sekali bersama mereka, apa semua itu bukan rezeki kita untuk datang kali ini. Insyaallah kita akan datang kemudian hari lah guys. Insyaallah doakan kami semoga dapat bisa bersama-sama semua sekali turun Padang guys di Indonesia juga untuk melihat perlawanan, sama ada perlawanan ataupun berliburan gitu guys. Nah, jadi ongkosnya belum lagi itulah begitulah. Tapi yang penting ialah untuk kita prediksi dan melihat kepada Indonesia versus Australia. Dan ini beberapa prediksi sebelum yang pernah diceritakan oleh Vibro, di mana dia memberitahu bahwa Indonesia versus Australia pada yang U23 itu Indonesia bisa scoring 1-0. Ini sekadar recap balik guys. Recap untuk kita lihat balik. Bola Indonesia semakin mendunia apabila Garuda Muda berjaya mengalahkan Australia pagi tadi. Jadi sejak malam semalam ramai yang komen DM minta aku review game yang ini. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita lihat ini pada Garuda Muda ini berjaya menjaringkan gol 1-0. Tetapi pada ni pula ni, kalau kita lihat daripada contohnya, untuk senior tim ini banyak player-player yang naturalisasi memang sangat powerful, serta ada kehadiran Martin Paes. Jadi possibilities untuk mengalahkan Australia itu pun sebenarnya tinggi juga. Prediksi big match Indonesia versus Upin-ipin ya? Australia. Ini dia prediksi saya ya bos ya. Australia easy win dengan skor 2-8. Tapi guys, ini kemungkinan yang dulunya. Mungkin easy win bisa dimenangkan oleh Australia kalau yang dulunya guys. Tetapi sekarang ini semakin banyak tim-tim yang power, dan kita bisa lihat sendiri bagaimana perlawanan di antara Arab Saudi versus Indonesia itu kita boleh tahu sudah, di mana prediksi ini tidak bisa akan berlaku karena kemungkinan besar Indonesia bisa guys. Kita mau menang juga guys. Kita pengen semangat daripada Indonesia juga. Kita harapkan Indonesia bisa dapat lolos 2 gol dan 1 sahaja daripada Australia. 2-1 guys. Wah, mari kita lihat. Sebelum ni, tim Indonesia mungkin boleh menang dengan tim B Vietnam. Itu pun menang hanya dengan sepakan penalti. Tapi bila berjumpa dengan tim sebenar dekat Piala Asia ni, macam Australia, tim Indonesia dilunyaikan sebanyak 4-0. Ini mungkin realiti pahit yang perlu ditelan fans-fans Indonesia, sebab sebelum ni diorang kata Indonesia ni macam Argentina lah. First game kalah, lepas tu menang, lepas tu dekat round 16 jumpa dengan Australia. Ingatkan boleh pergi jauh, last kena tibai sampai 4-0 mat. 1 gol pun Indonesia tak skor dalam game ni. Mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia
macam mana nak skor lawan tim besar macam Australia? Sebab Malaysia bukan setakat skor 1 gol, skor 3 gol lawan tim Korea yang lebih baik ranking daripada Australia. Mungkin kena minta lah tunjuk ajar lagi-lagi daripada kita punya penyerang Faisal Halim, yang mana dia akan memenangi Puskas Award pada hujung tahun ni. Dia jadi agak kelakar bila satu minggu ni ramai fans Indonesia yang datang ke channel aku komen, "Bang, udah pulang ke belum? Udah sampai rumah ke belum? Udah sampai airport ke belum?" Yes, ini yang perlawanan yang lepas kan. Tetapi ia berbeda kalau sudah sampai tahap kualifikasi untuk World Cup, guys. Di mana World Cup ini Malaysia udah tersingkir daripada kelayakan tersebut, manakala Indonesia yang naik. Jadi perlawanannya itu serta playernya apa semua itu teknikalnya akan jadi beda daripada yang sebelum ini. Kalau kita lihat pun poin daripada Indonesia pun udah naik semenjak berjaya imbang di antara Indonesia versus Arab Saudi. Itu cukup bagus sudah, guys. Sebabnya daripada Wak Haji juga. Wak Haji, guys. Panggilannya Wak Haji. Ini yang diantara yang kita perlu lihat juga, bagaimana poin Indonesia versus Australia, guys. 57 poin, dan apabila Indonesia kalah maka Indonesia akan kehilangan 3,93 poin. Jika Indonesia menang lawan Australia, itu artinya posisi Indonesia di ranking FIFA bakal naik drastis. Kemungkinan naik ke posisi 127, menggeser 4 negara di ranking FIFA. Melihat performa timnas Indonesia sekarang, saya yakin skuad Garuda mampu mengalahkan Australia. Apalagi Indonesia bakal main di kandang sendiri di Stadion Gelora Bung Karno. Gimana, guys? Menurutmu mampukah Indonesia mengalahkan Australia? Mampu, guys, mampu. Yes, insyaallah mampu. Sebabnya sebelum ni Indonesia berada di away, Arab Saudi itu di home-nya sendiri, pasti mereka merasakan mereka akan menang, tetapi berjaya diimbangkan. Jadi apatah lagi kalau Australia datang ke GBK, guys. Kita tiup-tiup Australia itu, kita guna segala yang segala yang bisa, pasti, guys, Indonesia bisa menang. Timnas senior siap jawab tantangan Erick Thohir. Apa itu? Duel panas akan tersaji antara Indonesia melawan Australia di ronde ketiga nanti. Tak hanya gengsi antar negara tetangga, namun ada cerita balas dendam di balik laga nanti. Pasalnya, Indonesia U16 baru saja dipermalukan di kandang sendiri oleh Australia U16 dalam ajang Asian Championship U16 2024 lalu. Pemain Australia juga melakukan selebrasi yang berlebihan yang memancing amarah pemain dan juga supporter Indonesia. Tak tinggal diam, usai laga, Ketua PSSI Erick Thohir menantang timnas senior Indonesia untuk membalas kekalahan adik-adiknya kontra Australia pada 10 September mendatang. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September. Saya ingat lihat junior Thailand dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka. Mesti ingat ya. Mampukah timnas Indonesia membalaskan dendam adik-adiknya dengan meraih kemenangan atas Australia? FIFA Mania? Betul. Kondisi terkini GBK. Oh, guys. Kalau menang bisa dapat plus 21 poin, itu agak tinggi ya. Ini agak puas hati bila kita lihat sendiri. Semakin mantap, guys, persiapan stadion. In the Asian Cup knockout stages, Indonesia, of course, making it through to the round of 16. The Socceroos going a little bit further than them in this tournament. They've actually not scored against Austria in their last three, so it's going to be a difficult challenge. Mari kita dengar nih, guys. Back in January 2024, in the Asian Cup knockout stages, Indonesia, of course, making it through to the round of 16. The Socceroos going a little bit further than them in this tournament. They've actually not scored against Austria in their last three, so it's going to be a difficult challenge for them to do just so. Taking place at the Gullia Bung Karno Sports Arena. If there's ever time to play the Australians, it is now. I'm actually going to go with the Indonesians. I think at home they're going to have a bit more about them. Prediksi daripada pengamat bola luar negeri, guys, 2-1. So there's been a big boost for Indonesia as they try to secure their first win in Group C. And then we wrap it up. He's back in January 2024. Kita ada di segmen bocor, bola gacor. Bola gacor. Jadi ini gue mau memprediksi pertandingan tim nasional Indonesia melawan tim nasional Australia pada round ketiga di GBK tanggal 10 nanti. Jadi 10 September tuh timnas pertama kali main di GBK
untuk round 3 FIFA kualifikasi Piala Dunia. Kemarin dia udah menahan imbang Saudi Arabia di kandangnya, dan itu hal yang cukup mengesankan, dan menurut gue itu adalah salah satu permainan terbaiknya timnas sepanjang sejarah gue menonton timnas. Itu gacor banget menurut gue. Nah, yang gue denger sih katanya semua pemain timnas tuh langsung balik ke Jakarta nih setelah tanding lawan Arab kemarin. Yang pasti pengen recovery pemainnya tuh lebih lama lagi. Kalau misalnya di Jakarta mereka bisa recover lebih bagus lagi deh pokoknya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang line up-nya. Gue tuh ya secara line up kemarin Sintayong menurut gue tidak banyak melakukan perubahan sih di match besok lawan Australia. Karena secara koordinasi permainan tim juga di match pertama kemarin lawan Arab itu secara kolektivitas dan juga secara kekompakan tim itu menurut gue timnas sudah gacor parah. Jadi bagus tuh Bang Jai udah jadi kapten, ngelit di lini belakang timnas. Terus habis itu juga kipernya Paes walaupun sempat blunder tapi dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Lalu juga dua sayapnya menurut gue Witan sama Ragnar itu kayaknya akan dimainin lagi deh di babak di pertandingan kedua besok lawan Australia. Nah tapi paling kalau misalnya ada pergantian pemain ya, ini pendapat gue sih, itu tuh kayaknya better Nathan ditaruh di tengah barengan sama Tom Haye. Nah yang di kiri, yang main posisinya Nathan tuh di kiri mungkin Hubner sama Shane Patinama mungkin ya, yang bisa mengisi kekosongan dari Nathan di sayap kiri timnas. Kalau misalnya Arhan kayaknya ntar dulu deh gitu, kayaknya masih belum siap mental untuk bermain di level round 3 kualifikasi Piala Dunia. Itu sih menurut gue. Apalagi permainannya disiplin banget nih kemarin lawan Arab nih lini belakangnya. Jadi betul. Gue bisa optimis untuk 3 poin di GBK nanti asal kita semua merahkan GBK, ramaikan GBK, dan itu aja sih menurut gue. Dan udah gitu kan kemarin si Australia kalah juga kan sama Bahrain secara mengejutkan 1-0 di kandangnya mereka. Jadi ya asal kita bisa bermain secara kolektif dan juga disiplin, terus juga kita bisa menyerang dari menit awal, itu bisa lah kita bisa menang. Nih ngapain sih Cicak? Nah untuk skor betul. Wah mantap guys. Okay. Indonesia Australia 2-1. Itu yang diharapkan. Bahrain Indonesia 1-2. China Indonesia 0-2. Indonesia Jepang 0-1. Artinya di sini kita boleh nampak guys, bisa untuk push ranking lagi. Kalau ada yang katakan seperti Bung Towel seperti mengatakan bahwa Indonesia ini nggak bisa untuk naik, nggak bisa untuk itu, nggak bisa untuk ini. Ya awal-awal sudah negatif, gimana mau maju guys. Tapi kalau kita berpikiran secara positifnya, Indonesia ini bisa untuk terbang lebih tinggi selepas ini dengan adanya disiplin. Momentum yang sama ataupun ditambahkan lagi momentum, dan juga yang paling penting ialah seperti yang dibilang tadi, serta Gus Dur juga pernah bilang bahwa kalau Indonesia pengen layak untuk ke Piala Dunia, disiplin nomor 1. Daripada situ bisa untuk memain secara international level. Walaupun sekarang ini udah international tapi perlu push ranknya lagi. Jadi bagi kalian, apakah prediksi kalian berkenaan dengan Australia versus Indonesia guys? Bagi Depaci ini boleh dikatakan insyaAllah. Oke, kita doakan bersama-sama ya. Prediksi dahulu ya. InsyaAllah Indonesia 2, Australia 1. Sebab kalau Australia 0 itu mustahil juga ya. Tapi kalau 2-1 itu yes, possible guys, insyaAllah. Komentar di bawah guys, berapa prediksi kalian kali ini? Ya ini nggak ada betting ya, tapi prediksi aja 2-1. Yes, komen di bawah. Assalamualaikum.